Baik. Sudah muncul, Pak. Ya, terima kasih. Selamat sore Ibu Bapak sekalian. Sore ini saya akan tampilkan presentasikan tentang kejadian di Seveso, salah satu kota di Italia, dari satu pabrik kimia. Mungkin yang menjelaskan bagaimana buruknya proses kontrol yang akan dibahas nanti sebagai topik utama itu dilakukan di perusahaan ini. Jadi, kejadiannya adalah terlepasnya 1 kilo TCDD, yaitu 2378 tetrachlorodibenzoparadioksin atau disebut dengan singkat itu dioksin. Sebenarnya dioksin sendiri ada beberapa jenis, ada banyak jenisnya. Ini salah satunya. TCDD ini adalah yang paling beracun. Disebutnya juga super poison. Jadi racun yang paling hebat gitu ya. Ke atmosfer, kemudian menyebar tentunya tanggal 10 Juli 1976, kira-kira tengah hari. Lokasi kejadiannya itu di Seveso, negara bagian Lombardi, di sebelah utara dekat dengan kota Milan, hanya kira-kira sekitar 20 km dari kota Milan, perbatasan dengan Perancis. Yang terjadi adalah rupture disk. Jadi dipasang rupture disk untuk mengeluarkan tekanan lebih dari reaktor, dari satu reaktor yang menangani proses kimia di dalamnya, karena ada kejadian overheating dan lalu diikuti dengan overpressure. Akibat dari bursting disk, rupture disk tersebut membuka, maka ada kira-kira 3 ton bahan kimia, campuran bahan kimia, termasuk 1 kilo TCDD tersebut, yang lepas ke atmosfer dan lari ke lingkungan setempat. Dampaknya ada beberapa zona di sini disebutkan, nanti di belakang saya jelaskan, tapi kira-kira totalnya itu sekitar 14,3 km persegi yang terdampak, dengan kadar TCDD yang berbeda-beda di tanah masing-masing zona tersebut. Akibat kepada manusia tidak ada kematian langsung akibat dari lepasan TCDD ini, tapi wanita-wanita hamil yang pada saat kejadian itu melakukan aborsi, pengguguran kandungan, karena dikhawatirkan janin yang lahir nanti akan terdampak, jadi ada cacat pada saat lahir. Kemudian ada 15 anak-anak, karena pada saat itu musim panas, maka anak-anak biasa main di luar, dan mereka langsung terpapar dan terjadi kulitnya seperti terbakar, dirawat di rumah sakit. Kemudian ada 447 orang juga kulitnya terpapar, tapi tidak separah inflamasi di atas, disebut dengan floor acne, itu seperti jerawat, tapi parah sekali, cukup parah jerawatnya. Dan selanjutnya adalah 736 orang yang hidup di sekitar lokasi pabrik tersebut harus dievakuasi. Yang menjadi catatan adalah mengapa menunggu waktu sampai 3 minggu. Itu salah satu mungkin yang menjadi tanda tanya yang cukup besar karena penanganan kondisi daruratnya yang belum tepat. Dan dari lingkungan 2 tahun sampai 2 tahun setelah kejadian ada kira-kira 80.000 hewan yang terpaksa dibunuh untuk mencegah orang memakannya. Karena TCDD ini tidak larut di air, tapi dia melekat di jaringan lemak tubuh manusia dan juga tubuh hewan. Dan oleh majalah Time di tahun 2010 ini disebut kejadian bencana lingkungan akibat manusia, kegiatan manusia nomor 8. Jadi cukup besar, walaupun hanya 1 kilo ya, tapi secara umum tingkat racun TCDD itu 100.000 kali dari cyanida. Kalau mungkin cyanida yang lebih banyak dikenal, pernah kita dengar juga ada orang yang meninggal karena minum kopi cyanida gitu. Nah ini kira-kira 100.000 kalinya lebih parah sifat racunnya dari kandungannya ya, dari konsentrasinya. Di perusahaannya Icmesa itu mulai di Napoli tahun 1926, lalu juga membuat operasi di Meda, kota kecil di Seveso itu tahun 1946. Givaudan sebagai induk perusahaannya, lalu memegang mayoritas saham di Icmesa tahun 1965, dan kemudian Givaudan ini dibeli oleh Roche. Mungkin sebagian kenal Roche ya, perusahaan farmasi.
Givaudan sendiri di Indonesia juga ada, dia bergerak di bidang fragrance, pewangi, untuk parfum dan sebagainya. Di lokasi Seveso tersebut, pabrik ini dijalankan oleh ICMESA, dan prosesnya yang digunakan adalah proses dikembangkan oleh Givaudan. Produk utamanya adalah TCP sebenarnya. TCP ini juga beracun, tapi tidak begitu beracun seperti TCDD, dan digunakan sebagai bahan perantara untuk herbisida, untuk membunuh tanaman-tanaman hama gitu, antiseptik, dan juga bahan persiapan untuk kosmetik, sabun, dan shampoo. Jadi cukup banyak pemakaiannya, dan terutama pada saat itu memang pertanian sedang meningkat tahun 70-an, sehingga penggunaannya juga cukup banyak. Namun ada byproduct, ada produk sampingan yang berupa TCDD tadi yang beracun. Nah, Givaudan membuat TCP sendiri karena kalau beli TCP dari pabrik lain itu ada impurities-nya, ada kotorannya, ada pencemarnya yang bisa mempengaruhi produk akhirnya, yaitu herbisida, antiseptik, dan sebagainya tadi. Bisa dilihat jumlah produksinya cukup tinggi, selama 6 tahun itu kira-kira 370 ton ekivalen, kira-kira setahunnya sekitar 60 ton, jadi pemakaiannya cukup banyak. Nah, yang menjadi catatan adalah pencemaran dioksin yang terbesar sebenarnya terjadi itu tahun 1962 sampai 1970 di Vietnam, ketika Perang Vietnam, ketika 12 juta galon Agent Orange namanya, yang digunakan untuk membunuh tanaman agar tanah itu terlihat, dan para pejuang Vietnam itu tidak bisa bersembunyi, oleh Amerika dilakukan itu. Nah, bisa dibayangkan dengan 1 kilo saja sudah heboh begitu, kali ini 12 juta galon gitu ya. Dan dampaknya sampai sekarang masih ada di Vietnam. Ini pabriknya di Meda, pabrik tua, nggak terlalu besar, pabriknya juga kecil. Reaksinya di suatu batch reaktor, jadi reaksinya batch berupa batch, bukan continuous gitu. Ada 2 tahap yang dilakukan. Tahap pertama, mereka mencampurkan TCB, tetraklorobenzin, dicampurkan dengan sodium hidroksida, jadi dihidrolisis sebenarnya, diambil airnya, kemudian atom hidrogennya diganti dengan atom natrium dan oksigen. Jadi dihasilkan adalah trichlorophenate, belum produk akhirnya. Nah, kemudian di reaksi kedua ditambahkan HCl sehingga Na-nya dikeluarkan menjadi TCP, trichlorofenol, dan garam. Namun perlu ditentukan temperatur optimumnya agar reaksinya bisa mencapai hasil yang baik. Dan dikatakan temperatur yang dibutuhkan adalah antara 130 sampai 150 derajat Celcius begitu. Nah, dioksinnya itu dihasilkan kalau trichlorophenate tadi bergabung di antaranya sehingga menjadi TCDD. Di bawah ini adalah formulanya TCDD. Jadi kalau temperaturnya tinggi, maka reaksi ini cukup banyak. Sebagai perbandingannya, kalau tadi 130 sampai 150, maka TCDD adalah yang dihasilkan 1 ppm, 1 per sejuta. Sementara kalau naik sampai sekitar 200-an, itu bisa menjadi 1.600 ppm, jadi beribu-ribu kali dibandingkan dengan kondisi awal. Itu cukup banyak juga kejadian melibatkan lepasnya TCDD ke lingkungan, mulai dari tahun 49 sampai tahun 76, dan sebagian besar terjadi karena overheating, overpressure, dan sebagainya. Jarang sekali terjadi karena memang salah penuangan atau salah buang ke lingkungan, tapi memang karena prosesnya sendiri. Jadi ini yang menarik, proses kontrol itu menjadi sangat penting. Ceritanya dimulai dari mereka mulai batch yang sebelum kejadian itu jam 4 sore, tanggal 9 Juli, hari Jumat. Ini jumlah bahan yang dimasukkan ke dalam reaktor tersebut. Kemudian setelah reaksi berjalan, tidak berapa lama, kemudian mereka didistilasi etilen glikolnya itu diambil kembali, solvennya supaya bisa digunakan kembali. Tapi distilasi pada saat itu dihentikan pada hanya 15% yang dikembalikan, bukan 50%. Jadi solvennya ditarik, biasanya kalau reaksinya sudah mulai itu sampai 50%. Gunanya adalah
agar tekanan di dalam reaktor kalau terjadi overheating itu tidak terlalu tinggi karena solvent sifatnya vapor, tekanan uapnya cukup besar. Dan kemudian dilanjutkan destilasi dihentikan pada jam 5 pagi tanggal 10 Juli. Di reaktor itu bisa dimasukkan steam untuk pemanasan, atau kalau reaksinya sudah selesai maka dialirkan air untuk mendinginkan agar reaksinya berhenti. Nah, pada saat itu pemanasan dihentikan, tapi air tidak ditambahkan. Jadi di dalamnya masih terjadi reaksi dengan jumlah bahan kimia yang cukup banyak tadi. Temperaturnya tidak diturunkan sampai 50-60 derajat agar menghentikan reaksi tersebut. Dan temperatur recorder, alat instrumen satu-satunya yang tersedia, temperatur recorder, itu juga dimatikan. Dari catatan recordernya, angka yang terakhir ditunjukkan adalah 158 derajat Celcius. Jadi di sini tidak ada temperatur indikator dan juga temperatur alarm. Jadi betul-betul hanya satu instrumen ini, temperatur recorder yang ada. Kemudian shift berakhir jam 6 pagi hari Sabtu itu, kemudian juga diliburkan karena weekend jadi diliburkan. Nah, reaktornya itu ditinggal begitu saja dengan agitatornya, pemutarnya itu dimatikan. Tapi tidak ada upaya untuk mengatur temperaturnya. Nah, karena pada saat weekend itu di boilernya rendah, hingga terjadi pemanasan yang berlebih dan diperkirakan reaktor jaket tempat steam itu masuk superheated sampai 300 derajat. Nah, bisa dibayangkan jadi pada saat 200 derajat tadi saja TCDD-nya 1600 ppm. Nah, sekarang dengan 300 derajat berapa TCDD-nya gitu. Nah, tidak lama 6 jaman setelah itu atau 7 jam, maaf ini 10 Juli bukan 9 Juli, rupture disk-nya membuka dan uap kimia keluar hanya untuk selama 20 menit. Karena setelah 20 menit temperaturnya turun dan ada reaksi dari maintenance, tim maintenance yang ada di situ, mereka melihat ada uap sini lalu mereka lari ke boiler room menjalankan fire water pump-nya, fire water system-nya disemprotkan ke reaktor untuk mendinginkan. Jadi oleh sebab itu bisa mengurangi tekanan. Nah, satu hal yang perlu dicatat adalah komunikasi antara pabrik dengan masyarakat sekitarnya itu juga sangat lemah. Sampai technical manager-nya yang harus mengunjungi rumah-rumah di sekitar pabrik, memberitahu bahwa jangan makan dari hasil kebun mereka karena kemungkinan ada TCDD di tanaman itu. Kemudian mereka juga technical manager itu juga minta karabinieri. Karabinieri itu semacam polisi lah di sini untuk memberitahukan pengumuman lebih lanjut ke masyarakat, tapi polisi tersebut menolak karena bukan perintah dari atasan mereka. Oleh sebab itu lalu mereka mengunjungi wali kotanya, dari kota Seveso itu atau kabupaten Seveso, dan akhirnya dia menyetujui bahwa community harus diberitahu. Ini sebabnya mengapa informasi terlambat sekali sampai ke masyarakat. Ini kira-kira zona A, ini yang merah itu zona A, ya, yang terpapar itu 736 orang dengan konsentrasi TCDD yang sangat tinggi. Jadi yang aman itu nilainya adalah terakhir angkanya adalah 2 nanogram per meter kubik. Jadi kira-kira setara dengan kalau di tanah itu kira-kira sekitar 1-2 mikrogram per meter persegi. Kemudian zona B yang lebih luas dengan jumlah penduduk yang terpapar 4.000 sekian, hampir 5.000, dan deteksi tertinggi 43,8, dan yang kuning itu yang harus jadi perhatian, walaupun tidak begitu serius seperti zona A, zona B, tapi perlu juga diperhatikan dengan jumlah penduduk 31.000 sekian, dengan nilai paparan 9,7. Nah, ini dampaknya. Ini yang kloracne itu, jadi bisa dilihat seperti jerawat begitu di muka dan di leher karena itu bagian yang terbuka. Kalau di tanaman daunnya menjadi rusak dan akhirnya tanamannya mati. Selain itu juga mempengaruhi sistem syaraf, reproduksi, kerusakan hati, kerusakan sistem pernafasan, imun sistem, sistem peredaran darah, dan juga menyebabkan kanker. Jadi cukup banyak dampak yang ditampilkan dihasilkan oleh dioksin. Dari investigasi ditemukan bahwa desain dari proses yang tidak benar,
Jadi memang tidak dilengkapi dengan proses kontrol sama sekali, tidak ada instrumentasi yang memadai. Kemudian operating prosedur yang tidak benar pada saat reaksi terjadi malah ditinggalkan, tidak ada langkah-langkah untuk menanggulangi timbulnya panas, mengurangi reaksi yang terjadi. Kemudian juga pemahaman bahaya dari reaksi tersebut juga tidak dengan betul dipahami oleh para operator dan juga para manajernya. Kemudian kontrol dari masyarakat pada publik, jadi kontrol masyarakat pada pabrik tersebut. Jadi informasi tidak diberikan dengan benar, kemudian juga masyarakat tidak mengetahui bahaya apa yang ada di situ dan bagaimana mereka harus bertindak. Dan selain itu juga emergency planning yang tidak dilakukan dengan benar, perlu waktu yang lama untuk evakuasi orang, juga melakukan clean up, pembersihan, dan juga lahan-lahan yang terkontaminasi. Yang dapat dari sini adalah bahwa pabrik-pabrik tersebut bisa berjalan, beroperasi, mendapat izin, tapi bahayanya tidak sepenuhnya diketahui juga dari pemerintah setempat dan juga dari masyarakat tidak mengetahui bahaya tersebut. Demikian dari saya, Pak Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wijaya atas penyampaian subtemannya. Langsung kita lanjutkan dengan acara pokok kita. Waktu kami serahkan kepada Pak Malik. Terima kasih Pak Malik. Baik, terima kasih Pak Edi maupun Pak Paul yang sudah memaparkan safety concern tadi. Pertama-tama akan kami perkenalkan. Nama saya Abdul Malik, bekerja di PT Kaltim Metanol Industri, alumni dari Teknik Fisika ITS. Mungkin sekilas tentang Kaltim Metanol Industri tempat saya bekerja, yaitu bahwasanya pabrik ini memproduksi metanol, di mana metanol ini banyak digunakan sebagai bahan untuk campuran bahan perekat di industri kayu, atau mungkin juga bisa digunakan sebagai bahan pelarut. Dan juga yang lagi lagi naik daun mungkin DME ya, karena mungkin pada bulan Januari tanggal 24 beberapa bulan yang lalu Bapak Presiden kita meresmikan peletakan batu pertama untuk proyek DME, tapi sumbernya dari batu bara. Akan tetapi kalau dari dari metanol itu juga bisa sebagai produk turunan seperti itu. Untuk produknya sendiri selama ini kita juga memasarkannya untuk pasar domestik di Indonesia sendiri dan juga dipasarkan di Korea, Cina, seperti itu, di kawasan Asia. Sedangkan untuk kepemilikannya sendiri sekitar 85% sahamnya itu milik dari Sojitz, Jepang. Terus kemudian sekitar 10% itu kepemilikannya itu oleh Humpus. Terus kemudian juga sisanya 5% itu kepemilikannya oleh Daicel. Mungkin demikian sekilas terkait dengan profil dari kami dan tempat kami bekerja. Mungkin mohon izin share Pak Edi. Mungkin sudah terlihat ya Bapak-Bapak. Sudah Pak. Baik. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri sharing knowledge terkait dunia keteknik fisikaan ini. Dalam kesempatan kali ini kami mengambil tema terkait dengan advanced process control. Jadi ini adalah sebenarnya tema yang menarik karena sebenarnya pada saat kita kuliah sebenarnya sering di bangku kuliah kita mempelajari optimizing system, terus kemudian kita juga belajar linear quadratic Gaussian. Sebenarnya advanced process control basicnya berawal dari apa yang pernah kita pelajari waktu di bangku kuliah seperti itu. Nah,
advance proses kontrol itu sendiri dari pemahaman yang pernah kami dapatkan baik dari project maupun dari training yang pernah kami ikuti selama ini merupakan implementasi secara continuous maupun real time dari teknologi dan juga digabungkan oleh pengetahuan dari man secara operasional dengan menggunakan bantuan teknologi computing yang efisien yang diaplikasikan di plan yang secara dinamik untuk meningkatkan plan profitability. Tapi ini kalau istilah di teknik fisika mungkin bukan maximize ya, tapi optimize, karena untuk apa namanya ya mencapai tujuan maximize itu mungkin hanya melihat oh ini profitnya harus naik sekian persen, tapi ketika itu berhubungan dengan optimize itu apa namanya hubungannya dengan profit ya, tapi berhubungan juga dengan proses yang sedang kita hendak optimalisasi seperti itu. Itu sudut pandang dari kami sendiri. Tapi kalau secara terminologi dari definisi yang sudah kami dapatkan dari training memang menggunakan istilah maximize plan profitability seperti itu. Lalu kemudian di sini kita membahas juga sedikit tentang model predictive control atau disingkat MPC. Kalau kita kembali ke definisi sini di apa itu APC, di sini ada istilah computing power yang efisien. Nah, computing power yang efisien ini menggunakan model predictive control. Jadi model predictive control ini merupakan sebuah subrutin dari sistem komputer dengan algoritma yang dibuat sedemikian rupa sehingga itu lebih mudah untuk digunakan oleh engineer atau oleh control engineer semacam itu. Dan model predictive control ini itu dapat memperkirakan behavior dari sebuah proses berdasarkan input dari masa lalu untuk dapat menentukan proses yang akan datang seperti itu. Jadi memang teorinya mirip seperti yang pernah disampaikan di bangku kuliah. Jadi memang dari model predictive control itu sendiri secara histori memang sudah lama, mungkin linear quadratic Gaussian mulai dari sebelum tahun 70, terus kemudian setelah tahun 70 itu ada Invensys yang sudah mengeluarkan teknologinya yang bernama Connoisseur. Lalu kemudian dari Shell itu juga memiliki teknologi yang serupa yang dinamakan Smoke, dan teknologi-teknologi lainnya juga ada dari Honeywell atau dari marketplace lainnya. Terus kemudian ini adalah salah satu list yang sempat kami compare yang dapat menyediakan teknologi MPC untuk kepentingan dunia industri, antara lain seperti yang sudah kami sebutkan tadi, ada Shell, ada DERSA, ada Aspen, ada Honeywell, High Spec Profit, ada Invensys dengan Connoisseur, dan sebenarnya masih banyak lagi mungkin yang belum bisa disebutkan di makalah ini. Sebenarnya di teknologi APC itu sendiri kita berusaha untuk merubah keadaan suatu kontrol menjadi lebih baik. Jadi yang pertama ini, yang sebelah kiri ini, jadi base case, ini adalah suatu kondisi kontrol loop PID yang sering kita jumpai setiap harinya. Bahkan sampai sekarang, meskipun kami masih sudah menggunakan APC, kami masih menggunakan PID yang mana respon kontrolnya memang seperti tampak seperti pada gambar ini yang di sebelah paling kiri ini, before control atau base case ini. Lalu kemudian setelah kita menggunakan APC, maka riak atau overshoot atau undershoot yang terjadi itu bisa dikurangi menjadi lebih kecil. Nah, otomatis dengan kejadian seperti ini, fenomena seperti ini, kita melihat ada benefit sebenarnya.
Benefitnya itu plan control bisa menjadi lebih stabil, otomatis juga secara peralatan instrumentasi itu juga bisa mengurangi pergerakan control valve yang merupakan final control element. Lalu kemudian setelah kita melihat APC ini sudah dapat menstabilkan suatu loop control, kita kemudian bergerak lagi ini. Oh, ternyata constraint-nya atau limitnya itu ternyata setelah distabilkan menjadi lebih jauh terhadap aktual proses yang saat ini. Dari sini kita punya ide lagi nih. Kita naikkan set point-nya supaya set point tersebut lebih mendekati limit atau constraint dengan harapan dapat meningkatkan benefit secara ekonomik, kita menaikkan produk, atau juga kita bisa dapat mengurangi penggunaan fuel, atau seandainya kalau kita juga punya proses yang berhubungan dengan environment, itu juga bisa digunakan untuk mengurangi emisi, seperti itu. Lalu kemudian secara general APC workflow itu diawali dengan data collection. Dari data collection di sini ada PID loop tune. Jadi memang kita sebelum mengambil data, kita perbaiki dulu sistem kontrol itu supaya nanti datanya itu lebih bersih dan lebih lebih bisa dikembangkan lagi untuk optimasi seperti itu. Jadi setelah dilakukan PID loop tune, kita kemudian melakukan pengambilan data, kita lakukan step test untuk mengambil data, kemudian kita juga menentukan proses limitasinya, itu adalah bagian data collection. Lalu kemudian kita juga akan melakukan dynamic modeling, sistem modeling. Jadi sebenarnya di sini dari data yang sudah kita ambil, kita import ke dalam software, lalu kemudian kita juga menentukan MV, manipulated variable, POV, CV, dan sebagainya. Kemudian kita akan menentukan korelasi antara input dan output dalam bentuk model flow sheet nantinya seperti itu. Lalu kemudian setelah terdapat model, kemudian kita uji model itu dengan data-data yang ada, kita lihat seperti apa responnya. Nah, dari respon itu jika grafiknya atau fittingnya itu bagus, baru kita bisa melakukan generate untuk parametrik data. Itu meliputi DT itu deadband atau dead time. Maksudnya dead time, terus kemudian kita akan menentukan gain dan juga nilai tau dari suatu modeling system yang akan kita gunakan nantinya, seperti itu. Lalu kemudian setelah kita mendapatkan fitting response selection, kemudian kita generate menjadi parametrik data seperti DT, gain maupun tau, ini baru kita masukkan ke online controllernya. Jadi nanti ada software lagi yang merupakan online controller dari importing parametric data model tadi, itu akan kita masukkan static constraint yang lebih detail, kemudian kita hubungkan dengan economic function. Jadi apa yang akan kita inginkan dengan dengan MPC atau APC yang akan kita kembangkan ini, ke arah mana tujuannya. Katakanlah untuk menurunkan emisi atau menurunkan ekses oksigen seperti itu. Dan juga kita juga harus menyamakan tag name. Jadi tag name antara DCS dan juga di generated online controller itu juga harus disamakan, sehingga antara DCS itu juga bisa berkomunikasi dengan online controller ini. Lalu kemudian kita juga harus memberikan loop information, bahwasannya katakanlah tag name ini dipakai untuk proses data apa, seperti itu. Itu loop information. Bisa dikosongi, tapi untuk mudahnya jika kita membuat program memang diberikan keterangan supaya itu lebih lebih mudah dimengerti kalau seandainya nanti ada regenerasi kepada engineer lainnya, seperti itu.
Terus kemudian setelah semuanya selesai baru kita generate UAPC executable file. Jadi UAPC ini merupakan Universal Advanced Process Control File seperti itu. Nah, constraint yang sempat disebutkan tadi sebagai contoh terkait combustion air flow rate. Nah, misalkan ini diaplikasikan di boiler seperti itu juga dibatasi oleh sumber udara yang digunakan. Sumber udaranya bisa berasal dari kapasitas air kompresor atau mungkin terlalu banyak user lain yang menggunakan air flow rate ini tadi. Terus kemudian selain itu juga ada fuel gas yang juga dibatasi oleh kemampuan dari suatu kontrol valve untuk bisa menambah openingnya. Terus kemudian juga di sini ada PFW supply, itu juga dibatasi oleh valve seperti itu. Terus kemudian juga ada juga constraint lainnya. Katakanlah kita memiliki analyzer yang kurang reliable seperti itu. Nah, itu akan menjadi perhatian tersendiri nantinya jika kita memiliki analyzer yang kurang reliable. Baik. Jadi ini kami contohkan salah satu simplified block diagram di boiler di tempat kami. Jadi kita memiliki sebenarnya banyak inputnya, outputnya juga banyak, tapi ini adalah salah satu contoh di mana inputnya dari sistem APC yaitu fuel gas di FC1 di tempat kami, dan di situ juga ada airflow yang bersumber dari air kompresor. Airflow ini adalah udara biasa di udara ambien yang dimanfaatkan dengan tekanan sekian, dengan flow rate sekian, tapi komposisinya sama dengan udara sekitar. Memang digunakan untuk udara pembakaran. Lalu kemudian masuk ke sistem APC modeling, keluarannya adalah pressure header. Di PC11 juga ada pressure venting. Jadi di sini ada dua variabel output yang dikontrol, yaitu pressure header, pressure venting, dan juga ada O2 excess itu sendiri. Jadi harapannya jangan terlalu banyak oksigen yang tersisa dari hasil pembakaran, karena itu menunjukkan bahwasannya pembakaran di boiler tersebut kurang sempurna. Namun juga nggak boleh juga secara safety bahwasanya di boiler juga oksigennya terlalu rendah atau bahkan nol, karena kita itu sebenarnya sebagai indikasi bahwasanya sebenarnya di boiler itu sudah habis terbakar semua hidrokarbon yang ada di situ. Jadi kalau ada ekses oksigen itu juga ada batasannya. Lalu kemudian setelah beberapa kali modeling, ternyata yang paling cocok untuk dihubungan antara input dan outputnya, kita memiliki pressure header sebagai input dari model APC, dan juga air gas ratio. Jadi air gas ratio ini tadi itu hubungan perbandingan antara gas yang digunakan terhadap udara yang digunakan, seperti itu. Lalu nanti outputnya itu berupa opening valve, percentage opening valve, dan juga pressure dari venting valve. Kemudian juga ada O2 excess. Sebenarnya di sini kenapa kok venting valve itu di boiler itu perlu dijaga persentasenya, karena memang jika secara ideal venting itu harusnya 0, karena itu lebih hemat ke steam. Akan tetapi di tempat kami memang kita membutuhkan sebagian kecil dari steam itu untuk di venting, karena ketika nanti ada perubahan load di tempat atau unit lain yang itu bersifat tiba-tiba dan kita membutuhkan steam yang segera, itu tidak bisa dipenuhi hanya langsung dari pembakaran air menjadi steam, apalagi menjadi superheated steam, itu tidak cukup waktunya. Otomatis kami membutuhkan sumber steam yang tadinya berlebih itu langsung ditarik ke unit-unit yang
lainnya seperti itu. Otomatis dari bukaan yang tadi katakanlah 10% atau 12%, kita buang steam sebanyak 10% dari apa namanya, dari kapasitas valve 10%-nya itu memang dibuang selama ini, dengan tujuan ketika ada load yang tiba-tiba 10% itu akan dikurangi, openingnya dikurangi menuju ke 2, sehingga tekanan sistem itu masih terjaga dengan baik, seperti itu. Ini adalah salah satu contoh data step test yang kami ekstrak dari sistem DCS kami. Ini kejadiannya data lama tahun 2010. Di sini ada AI, analyzer oksigen, jadi nilainya itu sekitar 2%, kadang-kadang 2,24, atau mungkin bisa lebih dari 3, itu juga pernah. Terus kemudian apa namanya, di sini ada FC1, ini fuel bahan bakar, terus di sini ada FC5, itu apa namanya, flue gas fan, terus ada juga apa namanya, rasio fuel air, ini PF11, ini berupa apa namanya, manipulatif variabel, dan ini berupa proses variabelnya. Dan di sini juga ada PC13 PV, pressure header dari produk boiler steam drum. Nah, ini adalah salah satu contoh model flow sheet yang kami sebutkan tadi. Jadi di sebelah kiri itu yang memang kita gunakan pertama, yaitu model fuel yang akan dimanipulasi supaya nanti menghasilkan beberapa kontrol variabel di sebelah kanannya. Jadi yang dilingkari biru ini merupakan diagram blok sebenarnya. Ini mewakili transfer function. Kalau kita lihat seperti ini sebenarnya mirip dengan apa namanya ya, Simulink ya, waktu kita menggunakan MATLAB Simulink. Nah, di dalam kotak-kotak ini sebenarnya ada transfer function, entah itu order 1 maupun order 2. Jadi memang human interface dibuat sedemikian rupa sehingga mudah untuk diaplikasikan. Seperti itu. Kemudian ini adalah salah satu contoh hasil apa namanya, simulasi untuk FC5. Jadi dari sini yang sebelah kiri ini order pertama, jadi kita menggunakan order pertama. Terus kemudian yang sebelah kanan ini adalah order kedua. Jadi memang kalau order pertama itu garisnya bergerak ke atas langsung ke kanan, lebih datar. Kalau yang sebelah kanan ini masih ada overshoot sedikit, lalu kemudian datar. Tapi ini adalah apa namanya, simulasi respon dari model yang dibuat, yang menghubungkan antara rasio air dan fuel terhadap flue gas fan FC5. Nah, ini ketika disimulasikan adalah salah satu contoh hubungan antara flow terhadap pressure, pergerakan pressure valve di venting fan boiler. Yang di atas ini adalah fuel, grafik dari fuel flow. Terus kemudian yang bawah ini apa namanya, grafik dari MV aktual sebelum dilakukan ABC, dan yang apa namanya, yang kuning ini, yang tengah ini, itu merefleksikan prediksi, model prediksi. Nah, kalau dari sini kita lihat sebenarnya modelnya sudah cukup bagus karena sudah meniadakan apa namanya, riaknya yang terlalu besar, overshoot atau undershootnya itu juga sudah dikurangi, sehingga model prediksinya sudah lebih bagus. Ini masih dalam mode simulasi di software.
Ini juga hubungan antara fuel dengan pressure header, kalau tadi berhubungan dengan MV-nya. Lalu kemudian setelah kita mendapatkan respon kontrol yang bagus, baru kita mengenerate parametrik. Jadi di sini ada nilai dead time, ada gain, ada tau-nya, baik itu untuk PC13 maupun PC11. Jadi ini adalah salah satu contoh. Sebenarnya aktualnya itu lebih kompleks, lebih banyak aplikasinya. Nah, ini adalah salah satu contoh manual modeling. Jadi kalau umpamanya kita tadi dari software itu bisa menentukan nilai tau, dead time, atau mungkin gain-nya, itu bisa kita masukkan secara manual di software yang namanya SMOC yang kami gunakan, SMOC. Nah, dari sini bisa kita develop secara manual. Itu dari sisi softwarenya. Lalu kemudian interface secara umum di antara DCS dan juga APC itu gambarannya seperti ini. Jadi di DCS, area DCS itu ada limit, target, ada on-off state, itu semuanya hubungannya dengan switch, dengan global switch atau local switch seperti itu. Terus di sini juga ada logic block yang isinya bisa berupa sequence table atau mungkin berisi calculation block, atau mungkin di sini juga ada berisi program SIBOL. Program SIBOL itu merupakan program yang dimiliki oleh Yokogawa, seperti itu. Bahasanya mirip dengan bahasa C sih. Lalu kemudian di sini ada interaksi juga dengan PID loops. Kemudian PID loops-nya itu meliputi baik itu set point, meliputi proses variabel maupun juga manipulated variabel. Itu semuanya berkomunikasi dengan SMOC server. Nah, SMOC server inilah yang berisi program executable file dari MPC atau APC yang sudah kita kembangkan tadi. Jadi sebelumnya ketika kita sudah mendapatkan data-data yang dikumpulkan secara online, itu biasanya pihak vendor itu melakukan statistik, perhitungan statistik. Jadi di situ mereka akan mengetahui minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Dengan perhitungan statistik itulah mereka nanti akan mengajukan proposal bahwasanya sistem yang ada di Kaltim Ethanol Industri itu dapat dinaikkan katakanlah 1% atau mungkin 1,5%. Nah, seperti itu. Jadi asal muasalnya mereka melakukan perhitungan statistik sederhana. Tapi ini memang domain dari mereka untuk menentukan percentage dari profit atau economic benefit yang mereka tawarkan nantinya. Dalam aplikasinya, proyek APC di PT Kaltim Ethanol Industri ini ada beberapa proyek fase yang dilakukan, antara lain feasibility study, kemudian functional design, kemudian dilanjutkan juga dengan detail design, kemudian setelah terbentuk UAPC tadi yang sudah kami sebutkan, di situ ada commissioning dan startup. Commissioning startup, lalu kemudian setelah semuanya selesai, startup sudah berhasil, baru dilakukan post audit untuk menentukan apakah APC improvement atau benefit ekonomi yang sudah dijanjikan itu tercapai atau tidak. Atau jangan-jangan sebenarnya tercapai tapi kami sebagai klien diam-diam saja gitu, mendapatkan benefitnya tapi diam-diam aja. Makanya otomatis setelah commissioning selesai mereka melakukan post audit seperti ini. Fase pertama yaitu feasibility study. Jadi sebenarnya masing-masing vendor yang mengikuti bidding itu mereka akan datang ke site untuk
data collection. Jadi ini sebenarnya sifatnya masih preliminary. Mereka akan mendapatkan drawing, kemudian mereka juga mendiskusikan operating philosophy, kemudian juga mereka akan berdiskusi dengan kita terkait dengan constraint atau loop limitation yang ada di suatu unit. Kemudian dari data collection seperti yang kami sebutkan tadi, kemudian dilakukan analisa. Analisa ini dilakukan oleh provider atau vendor atau bidder. Mereka menggunakan statistik. Dari situ mereka mengkalkulasi economical benefit. Kemudian mereka juga mengidentifikasi apakah dari data collection yang mereka ambil, yang mereka lakukan itu membutuhkan perhatian khusus terhadap alat-alat instrumen yang ada di lapangan, karena belum tentu sistem APC nantinya yang akan diterapkan itu semua peralatan instrumen itu sudah berjalan dengan baik seperti itu belum tentu, karena pasti aja ada permasalahan yang sebelum APC itu diaplikasikan, itu permasalahan instrumentasi juga harus diselesaikan terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian mereka membuat report hasil dari feasibility study-nya yang merupakan bagian dari proposalnya mereka. Kemudian kami sebagai klien itu akan mereview report mereka dan kemudian mendiskusikan dan juga memberikan rekomendasi dari report yang sudah dibuat oleh provider atau para bidder tersebut. Kemudian di sini ada data requirement. Ada data requirement itu terkait dengan unit data yang seperti disebutkan tadi, ada PNI diagram, kemudian ada proses flow diagram, kemudian bottlenecks yang ada di suatu unit itu juga didiskusikan. Ini adalah data requirement. Nah, bottlenecks ini didapatkan melalui diskusi sebenarnya dengan para proses engineer dan juga control engineer. Kemudian di sini ada operating data, jadi kita kumpulkan log sheet yang berhubungan dengan kegiatan pabrik sehari-hari, setidaknya itu 30 hari proses produksi itu kita kumpulkan log sheet-nya. Kemudian juga para bidder akan meminta operating philosophy dan objektif yang ada pada masing-masing unit. Kemudian kita juga ada operating data yang kita simpan secara historical. Di sini kita juga punya software di pabrik, itu historized operating data itu disimpan dalam suatu software database yang diambil secara online dan terus-menerus. Terus kemudian dari data requirement itu juga sudah ditentukan nilai ekonomis dari feed maupun produknya, kemudian juga cost energi baik itu bahan bakar maupun steam yang digunakan. Kemudian dari itulah dilakukan project accounting. Di sini kita membahas tentang benefit estimation. Jadi ada beberapa metode sebenarnya yang digunakan oleh APC untuk menentukan benefit dari suatu unit. Yang pertama itu melalui set point shifting. Jadi set point itu digeser menjadi lebih tinggi dari normal yang dilakukan oleh operator, atau juga dapat dilakukan juga limit shifting. Jadi sebenarnya katakanlah kita memiliki suatu unit di reaktor, di mana katakanlah unit itu memiliki temperatur sampai 1000, lalu kita beroperasi di 980, tapi sebenarnya sampai 1000 masih aman seperti itu. Tapi karena dari zaman komisioning dilakukan 980, ya otomatis berpuluh-puluh tahun menggunakan limit yang itu saja seperti itu. Akhirnya dengan APC ini kita akan mencoba untuk merubah entah itu set point atau limit shiftingnya untuk
mencapai sistem kontrol yang optimal. Tapi pada intinya memang APC itu memang tidak menghilangkan sama sekali variasi dari proses kontrol. Jadi kalau tadi kita sempat melihat riaknya terlalu banyak, terlalu tinggi amplitudenya, baik itu yang ke arah positif maupun negatif, jadi tidak selalu bahwasanya APC itu dapat meniadakan variasi seperti itu. Hanya saja APC itu memiliki potensi untuk mendekatkan proses produksi kita atau proses kontrol kita itu mendekati ke limitnya seperti itu, sehingga didapatkan benefit seperti itu. Kemudian ada optimization. Optimization itu bisa jadi ada intangible, keuntungan yang tidak terlihat oleh kita selama ini sebagai klien. Sebenarnya optimization ini bisa dikatakan gambarannya antara group shift antara operator satu dengan operator yang lain, itu behaviornya itu nggak sama, antar grup itu juga nggak sama. Mungkin bisa jadi grup A itu ahli di unit reforming, di grup B mungkin dia ahli di unit reaktor, atau mungkin di grup C itu dia ahli di destilasi seperti itu. Nah, akhirnya kemampuannya meskipun sudah kita tukar anggota shift-nya, akan tetapi fakta bahwasanya optimalisasi kontrol oleh tenaga manusia itu memang ada batasannya seperti itu. Jadi ini adalah salah satu contoh benefit estimation. Jadi yang kami sebutkan tadi, kita menggeser set point yang tadinya riaknya terlalu besar, kemudian riaknya berhasil dikurangi. Setelah berhasil dikurangi, kita naikkan set point-nya, tapi ini margin limitnya masih tetap, katakanlah limitnya di 10. Tapi di yang kedua, setelah kita berhasil menaikkan set point, kita rubah nih. Mungkin kita punya peruntungan lebih baik lagi kalau seandainya kita limitnya kita naikkan. Tadi yang katakanlah suatu reaktor punya temperatur 1000 itu masih aman, ternyata kita masih bergerak di 980. Oh, kita naikkan menjadi 990 seperti itu. Otomatis set point juga ikut naik. Menaikkan set point, naikkan limitnya juga. Itu adalah gambaran tentang benefit yang akan kita dapatkan dari APC itu sendiri. Jadi secara umum economic value itu bisa didapatkan melalui product recovery. Product recovery ini kalau kita aplikasikan di destilasi itu untuk menghasilkan produk metanol itu belum tentu dihasilkan dari satu kali destilasi itu langsung hasilnya grade-nya 99,99% itu isinya metanol. Tidak seperti itu, tapi setelah dihasilkan metanol dari run pertama itu akan dikembalikan lagi sebagai reflux untuk dimasukkan ke tangki destilasi. Di situ dimurnikan kembali seperti itu. Biasanya kita bisa sampai 3 atau 4 kali seperti itu, tapi dengan APC itu bisa menjadi 2 kali. Nah, dari sini itu juga memiliki nilai ekonomik tersendiri. Terus kemudian juga kita bisa menghasilkan dengan menggeser limit itu produk metanol juga bisa lebih tinggi. Terus kemudian kita bisa mengurangi penggunaan energi dari aplikasi di boiler, karena yang tadinya venting dari boiler itu sekitar 10%, ternyata dengan APC itu bisa dikurangi menjadi 2%. Otomatis penggunaan steam yang dibuang, yang di venting itu akan berkurang. Nah, dari itu otomatis juga akan mengurangi penggunaan bahan bakar atau fuel. Ada juga mungkin di tempat lain ada environment yang menjadi latar belakang bahwasanya APC perlu dilakukan untuk mengurangi emisi, entah itu emisi CO2 atau mungkin emisi gas-gas yang bersifat toksik seperti itu. Nah,
dalam contoh yang sempat kita bahas tadi, kontrol objektif di boiler sebagai contoh ini adalah pertama menstabilkan steam head pressure. Jadi di steam heater itu kita stabilkan pressure-nya supaya variasinya itu lebih kecil. Kemudian juga kita berusaha untuk mengoptimize boiler loading. Jadi memang di tempat kami ada suatu unit tertentu yang memang setiap beberapa jam yang siklusnya itu tidak bisa ditentukan, itu menarik steam dalam jumlah yang cukup banyak. Otomatis dengan kondisi yang seperti itu kami membutuhkan optimasi di sistem boiler kami, dan juga dengan menggunakan APC kita memiliki tujuan supaya energi yang digunakan untuk pembakaran maupun yang dibuang itu juga berkurang. Otomatis juga oksigen excess yang tadinya nilainya bisa berkisar 3, itu juga bisa berkurang di sekitaran 2 seperti itu. Lalu project implementation yang jadi ini sudah dilakukan setelah ada keputusan pemenang yang mengikuti tender di tempat kami. Di sini ada runtutannya, yaitu project kick-off meeting, kemudian ada pre-testing, ada inferential model, ada functional design, dan di sini juga ada plan test, kemudian ada model identification, sampai hardware, implementasi hardware di engineering room. Kemudian di sini juga ada APC, DCS, System Integration. Jadi kita membuat grafik, halaman grafik yang dapat berkomunikasi antara DCS dengan server APC. Nah, itu ada halaman human interface tersendiri. Kemudian juga ada training untuk engineer yang ikut serta dalam proyek ini. Kemudian juga ada FAT, kemudian controllernya yang tadi disebutkan ada UAPC, Universal Advanced Process Control, itu dilakukan instalasi dan kemudian dilakukan commissioning. Kemudian di sini juga ada operator training. Jadi setelah commissioning dan penerimaan hasil kerjanya itu baru dilakukan training ke operator untuk bisa mengoperasikan APC itu sendiri. Kemudian setelah itu ada post audit. Post audit yang kami ceritakan tadi, vendor itu berhak untuk melakukan audit untuk menentukan apakah APC, sistem APC yang sudah diimplementasikan di Kaltim Methanol Industri itu sudah berjalan dengan baik dan memberikan benefit sesuai dengan yang sudah dijanjikan, seperti itu. Lalu kemudian di sini ada dokumentasi. Nah, di kick off meeting itu sendiri pertama ini kita saling memperkenalkan antar tim member, tim membernya klien dan juga tim membernya providernya. Terus kemudian kita meng-establish project organization, jadi ditentukan di situ project manajernya siapa, terus engineer yang berkecimpung di project tersebut siapa saja, lalu communication channel-nya itu seperti apa. Communication channel ini hubungannya dengan jika nanti katakanlah berhubungan dengan instrumentasi, itu nanti akan berhubungan dengan siapa. Kalau nanti berhubungan dengan proses, data-data proses itu nanti berhubungan dengan proses engineer, seperti itu. Dalam email pun diimplementasikan nanti yang dituju siapa, yang di CC siapa, itu ini bagian dari project communication. Terus kemudian di situ juga menyusun project schedule, dan itu juga ada proses review. Jadi di proses review ini akan dibahas bersama dengan klien, dalam hal ini Kaltim Methanol Industri, itu
ada beberapa skenario yang akan nantinya dikembangkan untuk membentuk model sistem kontrol yang dapat mewakili dari plan yang ada di PT Kaltim Methanol Industri. Itu adalah skenario yang harus dibahas memang antara providernya dengan kliennya. Terus kemudian untuk mengidentifikasi operating objektif, apa sih yang menjadi target dari suatu loop atau unit yang akan dimasukkan ke target APC. Kemudian juga di sini dibahas juga feed quality. Ini hubungannya dengan destilasi. Jadi nantinya harapannya dengan dimasukkan ke APC, parameter-parameter lain yang berhasil dioptimasi itu jangan sampai berpengaruh terhadap produk akhir, seperti itu. Kemudian juga ada operating range yang juga harus disampaikan oleh Kaltim Methanol Industri secara detail. Terus ini juga membahas juga tentang price diferensial. Ini juga ada membahas harga metanol, juga membahas harga gas yang kami gunakan untuk operasional pabrik sehari-harinya. Nah, memang tujuannya nanti hubungannya dengan garansi yang akan diberikan oleh provider. Kalau seandainya itu terpenuhi, otomatis klien akan mendapatkan benefit. Nah, dari benefit itu ada persetujuan tertentu yang itu juga akan menjadi benefit kedua belah pihak. Kemudian kita lanjut ke functional design. Di sini kita hubungannya dengan project standar terkait dengan DCS yang ada di tempat kami. Karena beda pabrik, beda site, beda plant site, itu tag name-nya juga berbeda. Nah, dari sini harus disamakan persepsinya supaya nanti lebih mudah untuk pengembangan model maupun generate controllable executable file, seperti itu. Nah, di sini standar software yang kami gunakan untuk dapat mengekstrak atau mengumpulkan data-data proses kontrol, itu kita menggunakan APC sebagai data source-nya. Dari situ sebenarnya APC memiliki kemampuan untuk menyimpan data secara historical dan juga bisa sebagai data akses, direct data akses, seperti itu. Kemudian dilakukan on-site data collection. Di sini ada on-site data collection, establish project member seperti yang dijelaskan tadi. Itu yang berhubungan dengan proses kontrol itu ada sendiri, yang berhubungan dengan engineer control itu ada, terus untuk yang berhubungan dengan instrumentasi itu ada sendiri. Jadi ini lebih diperjelas lagi dari tim member yang ada itu siapa saja dan bertanggung jawab dalam hal apa, itu nanti ditentukan di sini di project team member sebagai pengenalan terhadap kedua belah pihak. Kemudian mengumpulkan drawing, entah itu PID, PFD, atau mungkin DCS control drawing, terus kemudian juga melakukan step test. Jadi step test itu kita memberikan perubahan set point dalam kondisi yang masih aman kepada pabrik. Nah, itu dilakukan perubahan set point dengan harapan melihat respon dari PID controller yang sudah diimplementasikan di PT KMI. Nah, dari sini sebenarnya terlihat oleh dalam hal ini Yokogawa waktu itu, engineer Yokogawa nantinya akan diberikan masukan bahwasanya PID yang di sebelah sini itu masih belum optimal. Ini harus dilakukan tuning kembali. Nah, untuk melakukan tuning kembali itu tidak serta-merta dapat dilakukan oleh vendor, akan tetapi harus didiskusikan ke project member
dan juga ke project manager. Kemudian di sini juga data collection terkait dengan limitasi dari masing-masing unit atau limitasi masing-masing loop itu juga diminta, nanti akan diberikan semuanya ke vendor. Kemudian juga dari sini juga didiskusikan potensial advanced control strategies. Jadi harapannya meskipun dari awal kita sudah memiliki kesepakatan untuk katakanlah kita sepakat tiga loop control yang akan dimasukkan ke APC, tapi di sini vendor juga masih memiliki kesempatan untuk membahas potensi-potensi yang lain untuk dapat di-upgrade, untuk diambil benefit ekonomiknya, seperti itu. Nah, kalau seandainya ternyata ada potensi lain, otomatis itu akan menjadi nilai tambah untuk proyek ini. Kemudian setelah on-site data collection, vendor akan melakukan data analysis, mengkalkulasi economic benefitnya, kemudian mengidentifikasi peralatan instrumentasi apa saja yang masih memerlukan perbaikan, dan juga mereka akan mengenerate report yang berhubungan dengan functional design yang sudah mereka kembangkan. Lalu user akan melakukan review terhadap report yang sudah dibuat oleh vendor. Nah, dari review ini bisa saja sebagai klien itu kami bisa melaksanakan rekomendasi yang sudah diberikan, atau juga mungkin menunda, karena belum tentu semua rekomendasi itu bisa dilakukan ketika normal operation, karena ada kesulitan-kesulitan tertentu yang itu hanya bisa dilakukan ketika pabrik dalam kondisi turnaround atau normal shutdown. Kemudian kita masih lanjut dengan functional design specification. Di sini masih tetap membahas tentang constraint, kemudian specific requirement, seperti contohnya di boiler tadi kita masih membahas tentang bagaimana pressure di output dari boiler itu stabil dengan fuel yang lebih efisien, terus kemudian steam yang dibuang itu lebih sedikit. Nah, seperti itu. Ini sudah ini salah satu contoh terkait dengan range, bahwasanya salah satunya adalah excess oksigen itu tidak lebih dari angka 2. Kemudian percentage dari valve venting itu diharapkan memiliki variasi yang kecil. Terus kemudian pressure header itu tidak boleh kurang dari 101 bar, dan juga tidak boleh melebihi dari 106 bar. Dan kemudian opening persen dari valve venting itu juga itu harus lebih kecil dari 5%. Tapi waktu itu dalam aplikasi ternyata bisa menjadi 2%. Ini sudah menjadi benefit, economic benefit, mengurangi steam yang terbuang. Kemudian kita juga melakukan pre-testing, ada PID tuning, instrumentation checking, terus data collection yang lebih detail lagi. Kalau sebelumnya mungkin menggunakan data hanya beberapa jam untuk keperluan proposal, tapi di sini kita sudah lebih detail karena data yang diambil itu bisa berhari-hari. Jadi kita kembali lagi ke EPC yang awal tadi, ya memang setelah kita menentukan model flow sheet, kita menghubungkan antara input ini mempengaruhi output apa saja, kemudian kita akan menentukan gain-nya apa. Nah, gain itu nantinya akan mengisi kotak-kotak yang tengah ini. Nah, kotak-kotak yang tengah ini itu sebenarnya isi entah itu order pertama atau order kedua. Ini adalah model flow sheet yang ada di software yang kami gunakan. Selain itu juga dari data yang di collect
yang dikumpulkan menggunakan OPC itu tadi juga kita bisa menganalisis apakah data yang kita dapatkan itu data semuanya bagus atau mungkin ada data yang jelek. Nah, itu data yang jelek harus dibuang. Bisa dilakukan pemotongan atau mungkin kita bisa mengambil data yang baru seperti itu. Tapi kita masih tetap pada umumnya kita masih tetap menggunakan data yang sudah diambil, terus kemudian kita potong data yang jelek. Kemudian kita beralih ke detail desain. Di detail desain itu dibahas tentang kontrol algoritma. Di sini nantinya hubungannya dengan kode, entah itu ada beberapa loop control yang tadinya bersifat auto, kemudian itu dibuat menjadi remote, dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan sintaks pemrograman. Kemudian di sini juga ada developing graphic screen untuk kontrol dan juga untuk berkomunikasi dengan APC server. Kemudian kalau seandainya ada salah satu unit tertentu yang pada umumnya itu membutuhkan analyzer, ternyata analyzernya tidak reliable atau mungkin analyzernya sudah lama tidak digunakan lagi. Ini juga ada data collection, biasanya itu dari lab. Itu bisa digunakan untuk menunjang development dari sistem APC. Jadi kita tidak memiliki analyzer, tapi dapat digantikan oleh data lab yang disampling tiap berapa jam sekali, lalu kemudian dimasukkan ke software soft sensor ini. Kemudian soft sensor ini dapat memprediksi katakanlah 1 jam ke depan behavior dari quality dari suatu proses. Dan yang paling banyak memang dilakukan adalah step testing atau blend test yang dilakukan tadi. Itu kita lebih banyak menghabiskan waktu di blend test ini. Karena di blend test ini untuk menunggu satu loop control itu juga bukan waktu yang sebentar. Jadi memang apalagi nanti untuk step testing ini tidak cukup dilakukan satu kali pengambilan data. Nah, otomatis ini memang memakan waktu yang cukup lama. Kemudian setelah step testing, terus kemudian tadi dibuat sistem modeling sampai komplit, kemudian berhasil mengenerate UAPC atau MPC control, itu bisa diaplikasikan ke sistem softwarenya nantinya, executable filenya itu nanti akan executable file tadi itu yang akan mengkomunikasikan antara sistem di DCS maupun sistem di APC. Ini mungkin sedikit tambahan terkait dengan blend test yang pernah dilakukan. Setidaknya blend test itu untuk satu loop itu bisa dilakukan dalam 1 hari 24 jam. Kemudian bisa saja perubahan-perubahan set point itu diberikan 10-20 kali. Kemudian amplitude dari step test itu didiskusikan oleh proses control engineer, didiskusikan juga dengan operator, juga dengan APC vendor. Karena kalau seandainya kita sembarangan memberikan besar kecilnya amplitude dari step test yang kita berikan, itu juga akan mempengaruhi unit-unit yang lainnya. Dan ini adalah hal yang tidak dikehendaki sama sekali di pabrik yang sudah berjalan normal, karena itu akan sangat mempengaruhi. Dan kalau seandainya terjadi plan instability di unit lain, belum tentu siap untuk bisa menerima ketidakstabilan tersebut. Bisa jadi operatornya kaget, karena kaget terus tidak siap, bisa aja itu memicu trip atau pabrik mati, seperti itu. Nah, kalau umpamanya pabrik mati, ya otomatis akan mengalami kerugian yang
sangat besar. Kemudian masuk ke model identification, yang dalam hal ini kami menggunakan software SMOC, SMOC. Ini sebenarnya software ini dimiliki oleh Shell, lalu bekerja sama dengan Yokogawa. Jadi Yokogawa menggunakan software yang dikembangkan oleh Shell itu, kemudian diimplementasikan di beberapa klien. Karena kebanyakan software sebenarnya pada dasarnya hampir semua software itu memiliki tujuan yang sama, tapi interface-nya bisa jadi berbeda, desain interface-nya berbeda, tapi pada dasarnya ada yang menggunakan persamaan diferensial orde 1 atau orde 2, atau mungkin ada yang menggunakan persamaan matriks state space. Kalau di tempat kami itu menggunakan persamaan orde 1 atau orde 2. Tapi dalam praktiknya ternyata proses menggunakan orde 1 itu lebih mudah didekati secara operasional. Otomatis model-model yang kami gunakan sebagian besar menggunakan proses orde 1. Tapi dulu kalau di zaman saya kuliah mungkin masih keren, ini harus orde 2 atau orde 3, tapi ternyata secara natural itu orde 1 masih lebih banyak digunakan di tempat kami. Tapi mungkin belum tentu juga di plan set lain itu sama pengalamannya dengan kami, belum tentu juga. Tapi ini yang kami rasakan, yang kami share terkait dengan APC yang kami pernah gunakan. Nah, setelah modeling semuanya selesai ya, kita kembali memfinalisasi terkait dengan text to feed, loop information, dan segala macam itu untuk menjadi executable file yang sempat kami sebutkan di awal-awal tadi. Kemudian ini adalah implementasi hardware dan software. Jadi di sini ada namanya software ExaSmoke, ada ExaRQE, ada ExaOPC, ada APC Station. Jadi ExaSmoke-nya ini nanti yang APC Station ini nama dari stationnya, unit komputer yang digunakan untuk menginstal program-program APC, itu namanya APC Station. Jadi dalam perkembangan proyek kami yang terakhir, ini adalah konfigurasi di mana masing-masing station ini terhubung langsung dengan switch. Nah, switch-nya itu juga terhubung juga dengan feed control station. Jadi ini adalah hardware dan software yang sudah terimplementasi di tempat kami, konfigurasinya seperti ini. Ada juga di tempat lain mungkin ya yang menggunakan APC station untuk offline. Jadi teman-teman di tempat lain menggunakan dua server, yang satunya untuk online, yang satunya untuk offline. Itu ada yang konfigurasinya seperti itu. Ini adalah salah satu contoh DCS graphic modification. Jadi di boiler itu ada ini penampakannya seperti ini, terus ada tombol master APC. Jadi kalau umpamanya nanti ternyata ada proses di tempat lain yang banyak yang tidak stabil, atau mungkin boilernya juga pressure-nya tidak stabil, dan itu membutuhkan interaksi dari operator yang cukup signifikan. Di sini master APC ini berfungsi untuk mematikan semua loop control yang masuk ke APC, itu dimatikan sehingga semua kontrol itu diaplikasikan kembali oleh operator. Jadi ketika APC itu aktif, nanti operator tidak lagi mengontrol PID kontrolnya itu seperti sebelumnya, karena meskipun PID itu otomatis, tapi set point itu selama ini tetap dimasukkan oleh
oleh operator. Tapi dengan APC, set point itu semuanya diatur oleh APC itu sendiri. Otomatis memang dalam hal ini pekerjaan-pekerjaan kompleks yang selama ini dilakukan oleh operator itu bisa diwakili oleh keberadaan APC. Ini adalah salah satu contoh Human Interface System HIS untuk halaman APC boiler yang ada di tempat kami. Salah satu contohnya seperti ini. Terus kemudian setelah project selesai, mohon maaf. Kemudian kita juga ada training. Training ini juga berisi materi tentang APC teori, terus kemudian parametric model development dengan menggunakan software AIDA. Juga dari software AIDA nanti hasilnya diimport oleh SMOC. Setelah SMOC nanti generate file executable. Jadi itu adalah training yang pernah kami dapatkan. Ini adalah FAT. Jadi setelah dilakukan training kita melakukan FAT. Jadi model yang dibuat oleh vendor itu kita lakukan review apakah sudah sesuai, dapat diterima dengan baik, ataukah masih perlu dilakukan revisi. Itu kita lakukan FAT supaya memastikan bahwasanya APC yang akan diimplementasikan itu benar-benar mewujudkan harapan yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, di sini juga pada kegiatan commissioning dan startup, SMOC, Smoke Application Controller yang sudah diintegrasikan dengan DCS platform itu juga divalidasi. Terus kemudian dilakukan demonstrasi online ketika nantinya Smoke Controller itu dibuat aktif tapi dalam mode prediction. Jadi di situ nanti akan muncul ketika suatu loop itu memberikan kontrol variabel dalam mode PID itu dibandingkan dengan hasil prediksi dari software SMOC ini tadi. Nah, kalau seandainya di situ ternyata errornya masih besar, artinya model prediksinya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka akan generate ulang, akan dimulai ulang, mengambil data ulang sampai di situ ditemukan model yang benar-benar bagus ketika online. Nah, ini adalah fase terakhir di mana dilakukan audit terhadap implementasi APC yang sudah berhasil diaplikasikan di Kaltim Methanol Industry. Nah, dari situ dari beberapa loop yang sudah diaplikasikan, seberapa banyak benefit yang dihasilkan itu adalah post audit yang dilakukan oleh vendor terhadap hasil optimasi yang dilakukan oleh APC. Mungkin demikian terkait dengan introduction terhadap advanced process control yang dapat kami sampaikan. Tentu saja kami di sini menyampaikan hal ini bukan berarti kami adalah yang paling bisa, bukan, tapi ini hanya sekedar share. Mungkin bisa jadi saya mendapatkan tambahan knowledge di forum ini, karena saya yakin juga di tempat-tempat lain ada mungkin yang lebih advance lagi implementasi APC yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan lainnya. Mungkin demikian kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan ke Pak Edi Laksono. Baik, terima kasih Pak Malik atas paparannya tentang advanced process control, ini sangat menarik ya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Waktunya kira-kira 30 menit. Pertanyaan pertama dari Pak Indro Yulianto.
persiapan apa yang perlu dilakukan sebelum menerapkan EPC? Silakan, Pak. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Jadi sebelum menerapkan apa namanya APC itu sebenarnya kita harus yakin terlebih dahulu bahwasanya semua sistem tuning PID itu sudah optimal seperti itu. Jadi nanti setelah PID itu sendiri sudah optimal, baru kita bisa mendapatkan benefit dari APC itu sendiri. Jadi itu sebenarnya yang apa namanya yang selama ini menjadi salah satu perhatian di tempat kami, bahwasanya memang pada kenyataannya PID itu juga sering dilakukan perubahan juga oleh teman-teman operator, berbeda shift juga berbeda tuningnya, feelingnya juga berbeda. Otomatis ya itu tadi apa namanya kita optimalkan terlebih dahulu, kita bahas bersama-sama seperti apa sih PID yang optimal seperti itu. Baru kemudian nanti data ketika PID-nya sudah bagus, baru datanya diambil sehingga kita mendapatkan data model yang sudah bagus. Yang nantinya harapannya mendapatkan apa namanya sistem MPC yang dapat mengoptimalkan produksi atau mengoptimalkan harapan-harapan economic benefit yang ada. Mungkin begitu, Bapak. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Dimas ya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, berapa frekuensi sampling rate sinyal kontrol dari EPC yang diterapkan? Kemudian protokol apa yang digunakan untuk komunikasi antara EPC dan DCS? Ya, baik Bapak. Jadi sampling rate baik itu di DCS yang ada di tempat kami itu paling cepat itu 1 detik itu di DCS, terus kemudian di OPC juga paling cepat itu juga 1 detik, kemudian di APC juga sama 1 detik. Untuk apa namanya untuk keperluan monitoring baik di DCS maupun di OPC itu bisa saja mungkin data yang disampling rate-nya itu ada yang 1 menit, ada yang 2 menit, itu hanya untuk kebutuhan display. Karena memang kalau seandainya semua loop itu kita naikkan sampling rate-nya menjadi sangat cepat, ya otomatis itu akan membebani prosesor dari DCS itu sendiri. Mungkin pertanyaan kedua tadi, Bapak ya. Yang protokol antara EPC dan DCS, protokol komunikasi. Ya, protokol komunikasinya itu memang menggunakan OPC. Jadi OPC itu adalah Object Link Embed untuk proses kontrol. Jadi itu merupakan apa namanya suatu perusahaan tersendiri yang dulu itu dimiliki oleh Matricon. Jadi Matricon itu dia memiliki apa namanya sistem komunikasi data yang dimiliki oleh Yokogawa, yang dimiliki oleh apa namanya Honeywell, Invensys, atau mungkin vendor-vendor DCS lainnya. Jadi itu dibuat suatu standar tertentu menjadi suatu produk namanya OPC itu tadi. Jadi awalnya OPC dimiliki oleh Matricon, namun akhir-akhir ini itu diakuisisi oleh Honeywell. Jadi Yokogawa pun masih menggunakan teknologi OPC sampai sekarang untuk mengambil data, untuk berkomunikasi antara apa namanya software selain Yokogawa itu jalurnya tetap menggunakan OPC itu sendiri. Demikian, Bapak. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Gunawan Cahyadi. Mengapa proyek dilakukan harus dibuat bertahap-tahap atau fasa? Apa karena masalah finansial atau ada faktor-faktor penyebab lainnya? Iya. Ya, memang apa namanya karena yang namanya project manajemen memang project itu yang lebih baik dilakukan secara bertahap. Yang seperti yang kami sebutkan tadi, ada tahap feasibility study. Di situ kita ingin tahu apakah benar ini APC ini memberikan nilai benefit tertentu, atau jangan-jangan cuman
apa namanya, gimmick saja seperti itu ya. Itu harus ada visibility study-nya. Kalau memang itu apa namanya, tidak sesuai untuk perusahaan kami, dari visibility study sudah jelas, oh ternyata hasil studinya tidak menguntungkan, ya sudah, proyeknya tidak perlu dilanjutkan. Tidak mungkin apa namanya, kita melakukan project visibility study juga di tahap kedua tadi, modeling segala macam, detail modeling dilakukan bersamaan, baru nanti baru ketahuan, oh ternyata tidak benefit, tidak memberikan nilai ekonomis bagi perusahaan, seperti itu. Biasanya visibility study yang kami lakukan itu masih membandingkan memang antara vendor satu dengan vendor lainnya. Kami cari yang lebih apa namanya, benefitnya lebih besar, atau mungkin juga lebih terlihat lebih mudah digunakan. Dan juga salah satu yang juga penting di sini itu history dari klien yang apa namanya, yang sudah menjalankan teknologi yang ditawarkan. Jangan sampai kami menjadi klien yang pertama seperti itu. Jadi kami harus apa namanya, melihat juga historinya. Success story juga perlu dilihat. Sebenarnya masih apa namanya ya. Mungkin demikian dulu Pak Edi. Baik, pertanyaan berikutnya, bisa tolong dielaborasikan dan ditunjukkan fungsi dan peranan computer power pada tahapan proses perencanaan, sistem desain, pre-testing, subsystem, dan whole system testing, dan lain-lain. Ada contoh-contoh nyatanya kah? Silakan Pak. Ya, sebenarnya tadi yang dijelaskan dari awal itu adalah salah satu contoh beberapa step yang dilakukan terkait dengan computing power. Dari situ kita mengambil banyak data. Jadi sebelum apa namanya, sebelum kami menginstal OPC server, dulu tuh dari pengalaman kami pribadi itu nggak terbayang bagaimana caranya mengambil data tiap satuan waktu secara kontinu. Apakah kita melihat loop itu secara kontinu terus kita catat satu persatu? Ternyata cara nggak seperti itu tidak efisien. Akhirnya muncul computing power seperti OPC untuk menarik data-data secara online. Nah, ini kita masih mendapatkan data raw, data mentahnya. Kemudian data mentah tadi itu diimport, kemudian apa namanya, kita pastikan bahwa data yang sudah kita import itu merupakan data yang berkualitas. Jangan sampai ternyata ada data yang diakibatkan oleh peralatan instrumen yang fail, tapi ternyata masih terimport. Biasanya apa namanya, salah satu contohnya itu indikasinya biasanya stagnan, indikasinya diem, itu masuk ke DCS, tapi apa namanya, biasanya teman-teman operator itu tahu kalau umpamanya ada yang data yang stagnan seperti itu mereka akan bertanya, ini kenapa kok ada transmitter di lapangan kok indikasinya dari tadi segini terus, padahal saya sudah memberikan input set point yang berubah-ubah, tapi indikasinya kok tetap. Akhirnya mereka memanggil kru instrumen untuk dilakukan pengecekan. Itu adalah salah satu step apa namanya, data analisis, memastikan bahwa data yang diimport itu memang benar-benar berkualitas untuk diproses selanjutnya. Mungkin untuk detailnya mungkin bisa ini ya Pak, apa namanya, Pak Edi, untuk detail saya terbuka untuk sharing di luar forum mungkin gitu. Baik, terima kasih Pak Malik. Berikutnya pertanyaan dari Pak Sugeng ya, ada 4 pertanyaan, banyak sekali. Saya baca satu persatu. Pertanyaan yang pertama, mohon dijelaskan mengapa digunakan fungsi transfer FODT, first order with delay time, untuk development model prosesnya. Apakah secara tipikal dapat merepresentasikan dinamika proses order tinggi untuk berbagai parameter seperti halnya pressure, level, temperatur, flow, dan lain-lain? Ya. Satu dulu, Pak. Ya.
Ya, pertanyaan bagus, Pak. Memang apa namanya, pada kenyataannya itu semua peralatan instrumentasi dalam satu loop itu pasti ada delay time-nya. Itu pasti itu, Pak. Entah itu di sisi apa namanya, eh, control valve-nya, atau mungkin bisa jadi juga diakibatkan oleh hal-hal lain yang tidak kita ketahui. Tapi itu tercapture ketika apa namanya, data itu kita import, lalu kemudian setelah kita apa namanya, kita modeling, dari situ muncul nilai delay time atau DT-nya itu tadi. Jadi memang pada kenyataannya secara natural memang ada delay seperti itu. Dan sebagian besar yang mungkin boleh kami share itu memang ada di control valve. Jadi control valve itu ketika ada perubahan set point dari DCS, katakanlah awalnya set point-nya itu 20 normal meter cubic hours, terus dirubah menjadi 25 normal meter cubic hours seperti itu. Itu nggak serta-merta langsung control valve itu akan bergerak. Flow valve itu bergerak untuk open seperti itu, tidak semerta-merta, tapi ada delay waktu. Kalau tidak salah dari pengalaman kami sebelumnya itu apa namanya, ini juga ditemukan oleh vendor kami juga waktu itu, dia melakukan step test, ternyata di lapangan itu dia mulai memberikan respon itu hampir 1 menit. Nah, itu termasuk lama. Nah, dari situlah mereka memberikan apa namanya, memberikan rekomendasi bahwa control valve yang berhubungan dengan salah satu loop tersebut harus dilakukan perbaikan. Salah satunya yang saya ingat, packing. Nah, ini memang permasalahan umum ya, packing. Ternyata packing yang terlalu kencang memang tujuannya untuk apa namanya, untuk menghindari adanya kebocoran gas seperti itu. Itu makanya packing itu dikencangkan, packing dari control valve. Akan tetapi kalau terlalu kencang itu akan menyebabkan control valve menjadi sticky, lengket seperti itu. Nah, otomatis dari situ pernah secara online memang bisa dilakukan untuk mengurangi ikatan dari packing itu sendiri. Akan tetapi setelah dilakukan beberapa kali simulasi, akhirnya memang diputuskan ketika kondisi turnaround, akhirnya kita lakukan cek internal. Nah, di situ ternyata ada temuan bahwasanya stemnya banyak yang scratch, dan itu menimbulkan friksi terhadap packingnya itu sendiri. Itu adalah salah satu contoh problem instrumentasi yang ada di lapangan yang bisa menghambat modeling dari APC itu sendiri. Mungkin itu yang dapat kami jawab, Pak. Baik, pertanyaan nomor 2, bagaimana kecenderungan performa dari APC dalam output pengendalian? Apakah cenderung bersifat robust terhadap disturbance rejection atau performance set point tracking, mampu mengikuti perubahan set point operasi? Ya, baik Pak, ini memang kayaknya pertanyaannya berat-berat ini. Jadi dalam pengalaman kami pernah itu dilakukan pengambilan data di unit destilasi, dan kebetulan waktu itu apa namanya, hujan deras. Jadi di Kalimantan itu memang tidak mengenal cuaca ya. Bisa aja siangnya panas, malamnya hujan deras seperti itu. Di situ ada perubahan temperatur yang cukup signifikan. Dari situ itu menjadi keuntungan tersendiri untuk mengambil model sistematisnya. Mengambil model sistematisnya itu dari data-data yang dikumpulkan saat kejadian itu, kemudian dibentuklah apa namanya, sistem modeling. Dari sistem modeling itu, dari pengalaman kami, selama ini memang bisa set point trackingnya itu dapat mengikuti. Untuk itu memang apa namanya, setelah pabrik turnaround, terus kemudian itu startup kembali setelah apa namanya, keadaan steady state gitu, keadaan optimum yang bisa dilakukan oleh operator sudah steady state, baru kita mengaktifkan
selalu mengaktifkan APC sampai sekarang, dan ini berjalan sudah lebih dari 12 tahun ya, insya Allah 12 tahun seperti itu. Baik, nomor 3, mohon dijelaskan apa ada toleransi error terhadap development model proses dalam APC terkait parameter gain, konstanta waktu, dan delay time atau dead time. Apa dampak pengaruh error model proses tersebut terhadap performance kontrolnya? Ya, jadi apa namanya, dari sistem modeling yang sudah di develop menggunakan software AIDA itu yang pertama, terus kemudian dilakukan simulasi, di situ akan dilihat errornya terlebih dahulu, memang secara grafik. Jadi kalau secara grafik di situ cukup jauh antara prediksi terhadap apa namanya aktual kontrol dari data-data yang sudah di capture, ternyata errornya besar, maka di situ kita lakukan pengambilan sampel ulang. Kalau nilainya besar kecilnya itu nanti tergantung pengalaman juga dari proses engineer, terus kemudian bagian-bagian terkait. Kalau seandainya errornya itu apa namanya ya terlalu besar, ya kita sepakati untuk dilakukan ulang pengambilan datanya, seperti itu. Baik. Berikutnya nomor 4, mohon konfirmasinya apakah dalam tahapan plan test dikondisikan sistem yang ditinjau dalam open loop atau kondisi manual kontrol? Kondisi step test waktu itu dikondisikan manual, terus kemudian kita memberikan output, memberikan input set point, terus dari situ kita lihat output dari PID-nya itu sendiri, outputnya. Jadi waktu itu manual, Pak Edi. Baik. Berikutnya dari Pak Ismail Ibrahim. Apakah dalam membangun APC memperhatikan data lapangan, routing pipe, dan positioning actual di lapangan? Data-data di lapangan seperti yang kami sebutkan tadi itu diambil, salah satunya contoh adalah data logsheet. Nah, dari data logsheet itu merupakan data-data mulai dari temperature gauge, terus pressure gauge, seperti itu. Itu memang data-data di lapangan itu kita ambil. Kalau untuk orientasi piping itu terus terang kalau dari kami sendiri masih belum sampai sejauh itu, Pak. Mungkin ada ya yang lebih detail ke arah sana, tapi pengalaman kami masih belum ada. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi. Apakah bisa di-share data-data historis apa saja yang terdapat dan tercermin pada logbook proses terkait? Seberapa jauhkah pemanfaatan data-data tersebut untuk peningkatan kualitas produk akhirnya? Baik, Bapak. Bentar, Bapak. Si Adan. Ya, jadi data-data yang di lapangan yang selama ini kita kumpulkan selama 30 hari itu memang kita gunakan untuk membandingkan ketika kita memberikan memberikan step test, itu output dari perubahan proses value yang ada di lapangan itu apakah mendekati data logbook yang sudah kita kumpulkan selama ini. Jadi memang data logbook yang digunakan itu memang berfungsi untuk verifikasi, untuk membantu untuk memastikan bahwa transmitter itu yang di lapangan sudah benar-benar sesuai dengan normal plan activity, seperti itu. Karena dari logbook itu sendiri juga akan diketahui kalau seandainya ada proses variabel yang ternyata melenceng dari data logbook, itu nanti akan menjadi perhatian
bagi tim member untuk melakukan pengecekan kepada transmitter yang berhubungan tadi, seperti itu. Jadi memang sangat membantu karena semua resource yang kita gunakan untuk membentuk sistem yang rigid itu memang harus kita gunakan, entah itu yang digital, entah itu yang analog, itu hubungannya juga terhadap apa namanya ya, cara kontrol operator kesehariannya. Dan set point-nya yang diberikan pun itu tidak jauh-jauh dari nilai set point yang sering diberikan oleh operator itu sendiri. Otomatis ya output di lapangan ya nggak jauh dari perubahan set point yang diberikan itu tadi. Baik, berikutnya, seberapa benar dan tepatkah pendekatan sistem order 1 pada setiap tahapan-tahapan proses yang dilakukan? Sebenarnya kita melakukan uji order itu bukan cuma di order 1, tapi di order 2 juga. Akan tetapi dari respon ketika simulasi dan juga ketika controller itu diaplikasikan di lapangan, itu ternyata lebih bagus yang order 1 gitu, Pak. Tapi mungkin itu memang berhubungan dengan karakteristik dari plan kami. Baik, berikutnya ini masih. Apakah software Yokogawa tersebut bersifat open sistem terstandarisasi internasional atau masih bersifat proprietary? Kalau softwarenya sendiri itu memang proprietary, milik dari kerjasama Yokogawa dengan Shell. Akan tetapi basic knowledge-nya itu sama, mereka menggunakan persamaan matematis, model matematis, transfer function yang umum digunakan. Akan tetapi memang untuk sampai sekarang untuk mengaplikasikan itu dalam bentuk program tersendiri di dalam embed di DCS-nya Yokogawa itu bukan sesuatu yang sederhana. Memang otomatis perlu dikembangkan suatu sistem software yang secara human interface juga lebih mudah digunakan, dan user juga pun tidak perlu melakukan pemrograman yang terlalu kompleks seperti itu. Jadi otomatis secara software memang dikembangkan secara khusus oleh Shell kerjasama dengan Yokogawa, terus kemudian basic knowledge-nya semuanya berasal dari apa yang dulu pernah dipelajari di kuliah terkait dengan filter Kalman, kuadratik Gaussian, transformasi Laplace, terus kemudian juga ada yang menggunakan pendekatan state space. Nah, itu ada menggunakan matriks state space. Jadi proses dengan yang kompleks, yang time varian itu dikonvert menjadi LTI, linear time invariant. Itu semuanya berubah menjadi keadaan state space seperti itu ada. Tapi di tempat kami memang menggunakan persamaan order 1 atau order 2 dalam bentuk Laplace seperti yang dicontohkan itu. Nah, ini adalah software yang memang digunakan oleh Shell. Jadi interface-nya itu memang ada dalam bentuk persamaan Laplace di sini. Mungkin mohon maaf Pak Edi, mungkin di sini udah setengah 7 ya. Oke, udah baik. maghrib Pak Edi. Baik. Dan ya, mohon maaf ini ada yang 2 pertanyaan ya, tapi bisa nanti kalau ada pertanyaan bisa dilewatkan ke saya, nanti diteruskan ke Pak Malik ini. Ini karena di Kalimantan Timur ini sudah setengah 7 ini. Mohon maaf ini Pak Malik, dan mohon maaf Ibu-ibu dan Bapak sekalian. Kita harus akhiri acara sore hari ini. Sekali lagi saya atas nama Badan Kejuruan Teknik KPI mengucapkan terima kasih pada Pak Malik
yang sudah menyampaikan paparannya dan sudah menjawabkan pertanyaannya. Mohon maaf waktunya sampai di Kaltim sana ini sudah agak larut ya ini ya. Terima kasih pada Pak Palwijaya yang juga sudah menyampaikan safety moment sore hari ini. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak sekalian yang masih bergabung di acara webinar PK Teknik Fisika sore hari ini. Acara webinar kita lanjutkan minggu depan ya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Edi dan rekan-rekan semuanya. Mungkin Terima kasih. Mohon maaf kalau ada jawaban mungkin dari saya yang mungkin secara konteks mungkin ada yang nggak nyambung atau mungkin ada yang keliru, mungkin insya Allah kami perbaiki kalau mungkin ada pertanyaan lanjutan. Secara umum kami sampaikan terima kasih, mudah-mudahan ada kesempatan berikutnya Pak Edi. Ya, demikian baik. Pak. Ya, terima kasih Pak Malik. Oke. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi, Pak Malik. Selamat sholat maghrib. Ya Pak. Terima kasih Pak. Pak Edi, Pak Malik. Ya, terima kasih Oke. Pak. Terima kasih Sehat Pak. selalu ya Pak Edi dan Amin, terima teman-teman. kasih Pak. Oke, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Edi, Pak Malik. Oke, Ya, Pak. terima kasih Pak. Mohon izin nih Pak Edi. Oh ya, Assalamualaikum. oke, Ya, baik. Waalaikumsalam baik Pak warahmatullahi Edi. wabarakatuh. Terima kasih. Kita akhiri sampai di sini, kita sambung minggu depan. Terima kasih.